Shalom Sobat Messengers yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Dan pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan yang masih mengaruniakan kepada kita kesempatan untuk menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Kita sadar kita membutuhkan Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Tuntunan dari kuasa firman-Nya kiranya boleh menyertai kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu atas kemurahan-Mu yang tak berkesudahan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun di dalam keadaan sebagaimana adanya kami. Kami meyakini semuanya adalah karena rahmat-Mu yang terus menopang kami. Di satu sisi kami juga menyadari betul bahwa kami lemah dan terbatas, dan karena itu kami membutuhkan kekuatan yang datangnya daripada-Mu, bukan sekadar kekuatan jasmani, tetapi lebih daripada itu, kekuatan rohani yang kami dapatkan dari makanan rohani, yaitu kebenaran firman-Mu. Maka saat ini kami memohon Engkau berkenan mengajar kami dengan kebenaran sabda-Mu, yang oleh kuasa Roh Kudus kiranya kami dimampukan mengerti dengan baik, dengan benar, dan lebih daripada itu, mampukanlah kami untuk menaatinya dengan setia dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan di dalam kesempatan ini saya dasarkan atas kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20, demikian firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Sobat Messengers, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berita Natal adalah berita bagi semua kalangan. Kalau kita membaca catatan di dalam kitab Injil, berita itu sesungguhnya tadi disebutkan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Seluruh bangsa artinya semua kalangan. Tidak dibeda-bedakan dari kalangan tertentu saja. Mulai dari kalangan orang-orang terhormat, para bangsawan, kabar itu diberitakan. Kepada mereka yang berstatus sebagai rohaniwan, kabar itu diberitakan. Kepada orang-orang asing dari negeri yang jauh, kabar itu diberitakan. Kepada kalangan masyarakat biasa, berita itu juga diberitakan. Bagi kalangan orang-orang muda, berita itu diwartakan. Bagi kalangan orang lanjut usia, berita itu juga diberitakan. Dan juga bagi mereka dari lapisan masyarakat golongan yang dianggap terbawah pun,
berita itu disampaikan. Tujuan dari semuanya itu sesungguhnya adalah pembaruan hidup. Peristiwa Natal, kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu punya satu berita kesukaan yang besar, dan hakikatnya adalah pembaruan hidup. Hidup yang sebelumnya terhina, terpuruk, terbelenggu di bawah kekuasaan dosa dan ancaman maut, ke dalam kehidupan yang baru. Hidup yang baru yang seperti apa? Yang menikmati rahmat Allah. Hidup yang seperti apa? Hidup yang menikmati kekayaan anugerah Allah. Dan hidup yang diperbaharui dari kehidupan yang lama yang dikuasai oleh belenggu kuasa dosa dan ancaman kematian, menuju kepada kehidupan yang baru, yang melayani Allah, menjadi saksi-saksinya yang memuliakan Allah, dan berkesudahan dengan kehidupan yang kekal. Ibu bapak, saudara-saudara, sobat messengers yang dikasih oleh Tuhan, para gembala yang ada di padang penggembalaan Efrata pada masa itu secara umum dikenal sebagai kalangan masyarakat kelas bawah. Banyak di antara mereka bahkan yang dianggap punya reputasi sangat buruk, sehingga konon kesaksian mereka, bahkan sekalipun itu mereka laki-laki dan lebih dari 2 orang, kesaksian mereka ini tidak dianggap layak. Mereka termasuk orang yang tingkat kepercayaannya di tengah masyarakat itu begitu rendah. Kesaksian mereka seringkali dianggap sebagai hal yang kosong. Tetapi yang luar biasa adalah bahwa ternyata di mata Tuhan, mereka pun dipandang untuk layak menerima berita kesukaan besar itu. Mereka tidak dikecualikan. Tuhan yang maha tinggi itu mengutus para malaikatnya untuk mewartakan juga kepada mereka berita yang besar ini. Kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa itu diberitakan juga kepada mereka dari lapisan masyarakat yang paling bawah. Mereka juga menjadi penerima berita kesukaan besar ini. Beritanya sama, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yang menjadi objek atau sasaran dari kasih Allah itu bukan hanya kalangan terhormat, bukan hanya kalangan orang yang baik-baik saja, bukan kalangan orang-orang saleh, para rohaniwan saja, tidak. Tetapi termasuk mereka dari kalangan yang terbawah, yang seringkali dianggap hina oleh sesamanya, dipinggirkan oleh masyarakatnya. Ternyata berita itu juga berlaku bagi mereka. Karena apa? Kasih Allah itu sungguh tidak mengenal batas. Kasih Allah tak terbatas, menyapa juga mereka yang ada di dalam posisi masyarakat yang terbawah. Yang luar biasanya adalah bahwa kepada mereka ini bukan saja diberitakan kesukaan besar itu, tetapi kepada mereka juga dimandatkan untuk menjadi saksi atas berita itu. Untuk itulah kalau kita melihat di sini, kepada mereka bukan hanya malaikat Tuhan itu memberitakan kabar kesukaan besar, tetapi mereka kemudian dituntun untuk pergi melihat pusat dari berita kesukaan besar itu, yaitu bayi Sang Juru Selamat yang telah dilahirkan di kota Bethlehem. Dikatakan di dalam ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, di sini kita melihat, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di satu sisi kepada mereka diberitakan kabar baik itu. Allah tidak mengecualikan mereka. Dan yang terpenting juga adalah bahwa kepada mereka rahasia itu dinyatakan, di mana sang bayi Juru Selamat itu dilahirkan. Kepada mereka diberikan petunjuk dengan jelas. Nah, tetapi tentu ada hal yang penting di sini. Bagaimana respons mereka?
tanggapan mereka terhadap berita itu. Bisa jadi mereka menanggapinya dengan acuh tak acuh, cuek, mungkin hanya menganggapnya sebagai impian kosong saja. Di tengah-tengah pergulatan nasib kehidupan mereka yang serba tidak menentu, tidak dipercaya oleh kebanyakan masyarakat. Tapi perhatikan, mereka menanggapinya dengan luar biasa. Yang mereka lakukan adalah, kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada mereka. Dan dikatakan apa? Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Mereka tidak menunda-nunda, tapi mereka cepat-cepat berangkat. Mereka menanggapi berita itu dengan penuh pengharapan. Mereka tidak meremehkannya, mereka tidak mengabaikannya. Mereka tidak tenggelam di dalam frustrasinya dan menganggap bahwa nasib kehidupan mereka tidak akan berubah dengan berita yang terbaik sekalipun. Oh tidak. Mereka melihat bahwa berita ini sesungguhnya berita yang patut untuk diterima dan berita yang sungguh-sungguh patut untuk disaksikan oleh mereka. Karena itu dikatakan mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Petunjuk itu benar adanya. Tuhan tidak mau menyesatkan umat yang terhina ini. Petunjuknya jelas. Di kota Daud, di Bethlehem, bayi itu dilahirkan. Dan tanda-tandanya dinyatakan, seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaring di dalam palungan. Nah sekarang ketemu. Sesudah mereka menyaksikan peristiwa itu yang terbukti benar, selanjutnya mereka tidak berdiam diri. Kita melihat di dalam ayat yang ke-17, ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu oleh para malaikat. Saudara-saudara, mereka tidak menyimpan berita itu di dalam hatinya sendiri, menyimpan rahasia kesukaan besar itu untuk diri mereka sendiri, tetapi sebaliknya mereka menceritakan itu. Mereka bersaksi tentang berita besar yang merupakan kesukaan bagi seluruh bangsa, bahwa Sang Juru Selamat bagi segala bangsa telah lahir. Jadi mereka sekali lagi tidak berdiam diri. Saudara-saudara, sekalipun ada anggapan bahwa kesaksian dari para gembala itu tidak berharga nilainya, mereka dianggap orang-orang yang kurang dapat dipercaya, karena rupa-rupanya memang reputasi mereka seringkali konon seperti itu. Kadang mereka mengatakan ternak mereka dimangsa oleh binatang buas, padahal ternyata mereka menggoroknya sendiri dan menikmatinya sendiri. Tidak jujur. Nah, di antara mereka mungkin adalah suami-suami yang tidak setia, meninggalkan keluarganya, jauh dari keluarganya, dan kemudian hidup dengan sembarangan. Jadi akhirnya kesaksian mereka pun tidak ada nilainya. Tetapi lihat, karena mereka telah dipercayakan oleh Tuhan berita besar itu, mereka dengan cepat-cepat menanggapi, menyaksikan bahwa apa yang diberitakan itu benar adanya, dan tanpa ragu mereka kemudian memberikan kesaksiannya. Mereka tidak memiliki ketakutan untuk omong kosong, mimpi kosong. Kamu tidak bisa dipercaya. Mereka tidak peduli dengan semuanya itu. Yang mereka lakukan adalah mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya itu yang terjadi, tetapi pembaruan hidup terjadi di dalam diri mereka. Di dalam ayat yang ke-20 dinyatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara, bukan tanpa alasan kalau malaikat itu menyapa mereka mula-mula dengan seruan, jangan takut. Saudara-saudara, sebagai manusia yang dipandang rendah oleh masyarakat, yang kehilangan reputasi sebagai orang-orang yang tidak dapat dipercaya, kedatangan malaikat mungkin akan dipandang sebagai sosok malaikat maut yang siap untuk mencabut mereka dan menghukum mereka, melemparkan mereka ke dalam neraka.
Tapi lihatlah kata-kata penghiburan dari malaikat itu berkata, jangan takut. Dan betapa tidak saudara-saudara kita melihat setelah mereka menyaksikan bayi sang juru selamat yang diberitakan kepada mereka itu sungguh ada. Kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Hidup mereka tidak sama lagi. Hati mereka ini berkobar-kobar dengan pujian untuk memuliakan Allah. Dari kehidupan yang mungkin diwarnai dengan ketakutan, dengan pemikiran untuk mencari hiburan bagi diri mereka sendiri, menghadapi kenyataan hidup yang serba tidak mudah. Setelah berjumpa dengan bayi sang juru selamat itu, sesuai dengan yang diberitakan oleh malaikat Tuhan, saudara-saudara, mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena di sini terjadi pembaruan hidup, saudara-saudara. Tuhan tidak menipu mereka. Malaikat itu memberitakan berita yang benar, yang itu artinya malaikat percaya kepada mereka. Tuhan mempercayai mereka. Tuhan menganggap mereka layak dipercayakan berita itu. Tuhan memandang mereka juga layak untuk mengenal sang juru selamat bagi dunia itu. Tuhan memandang mereka harus diselamatkan, diperbarui kehidupannya, dan tanggapan mereka sungguh luar biasa, bukan? Mereka mau menjadi saksi atas berita itu, dan hidup mereka diubahkan oleh Tuhan. Mereka yang sebelumnya dilanda dengan ketakutan, dilanda dengan mungkin banyak keraguan, tetapi hari itu mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena apa yang mereka dengar dan mereka lihat sesuai. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita Natal adalah panggilan untuk pembaruan hidup. Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, lahir menjadi manusia. Bukan sekedar menjadi tontonan, bukan sekedar menjadi cerita yang enak didengar, tetapi untuk memperbaharui kehidupan kita. Biarlah kita meneladan respons dari para gembala ini. Hidup mereka itu sungguh-sungguh diperbarui oleh karena mereka percaya kepada berita itu. Dan mulut mereka tidak tinggal diam menyimpan berita itu sendiri. Mereka mau membagikan berita itu kepada orang lain. Dan yang pasti, hidup mereka kemudian memuji dan memuliakan Allah. Kiranya peringatan kita akan Natal pada tahun ini, di dalam hari-hari ini, membawa pembaruan hidup kita. Kalau mungkin keadaan kehidupan kita hari ini sedang terpuruk, sedang kecewa, bahkan mungkin kecewa kepada Tuhan, namun bergumul dengan beban yang berat, mari lihat bahwa kepadamu telah diberitakan kesukaan besar, bahwa juru selamat itu telah lahir, dan semuanya itu dilakukannya adalah untuk membarui kehidupanmu. Dia yang lahir adalah sang juru selamat, Immanuel, Allah yang menyertai umatnya di dalam segala keadaan. Biarlah hidupmu diubahkan oleh Tuhan, dan dari dalam dirimu akan mengalir suara kebenaran, suara kesaksian tentang sang juru selamat itu, dan yang membawa hidupmu untuk memuji dan memuliakan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena sesungguhnya berita Natal itu adalah berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa, yang berarti bagi semua kalangan. Tapi kami melihat bahwa memang tidak semua orang menerima berita itu. Kalangan yang terhormat, kalangan orang-orang saleh banyak yang menolaknya. Herodes menolaknya. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mengetahui berita itu pun tidak percaya, tidak bergegas mencari sang juru selamat. Bahkan sebaliknya, berupaya untuk melenyapkannya. Tetapi kami belajar dari gembala-gembala Efrata yang sederhana itu. Orang-orang yang bahkan mungkin terpinggirkan dari masyarakatnya, dianggap sebagai orang-orang yang kurang baik reputasinya, tidak dipercaya, tetapi kepada mereka pun Engkau berkenan menyatakan berita kesukaan besar itu, yang mengubahkan kehidupan mereka, membawa mereka yang kesaksiannya tidak dipercaya menjadi orang yang berani bersaksi tentang kebenaran-Mu.
Dan bukan hanya itu, mereka kembali dengan kehidupan yang sungguh diubahkan. Mulut mereka penuh dengan pujian yang memuliakan Allah. Jadikanlah kami ya Tuhan orang-orang yang di dalam kehidupan kami sungguh boleh menanggapi berita kesukaan besar itu dengan iman yang tulus, yang murni, yang tidak menjadi kecewa dengan keadaan, tetapi bersyukur atas rahmat Tuhan yang besar dengan kehadiran Sang Juru Selamat. Sehingga mulut kami bukan berisi dengan keluh kesah saja, tetapi lebih dari semuanya itu mulut kami mengalirkan pujian kepadamu yang memuliakan nama-Mu. Meteraikan sabdamu di hati kami ya Tuhan, dan sertailah perjalanan hidup kami. Pakai kami sebagai alat di tangan-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu yang memuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.